Saat Teduh Antioquia hari ini, penghalang doa tidak dijawab. Bacaan hari ini diambil dari Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sering kita mendengar istilah daftar hitam atau blacklist. Dalam dunia perbankan, istilah ini tidak asing lagi. Yang masuk dalam blacklist adalah para nasabah individu, badan hukum ataupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena mereka sudah melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan pihak bank dan masyarakat. Biasanya mereka yang masuk dalam blacklist akan dikenakan sanksi penutupan rekening, mengalami penolakan ketika mengajukan pinjaman atau kredit, dan lain sebagainya. Bahkan sanksi yang paling berat bisa dituntut ke ranah hukum pidana. Mereka menuai konsekuensi dari kesalahan mereka. Demikian juga kehidupan Kristen. Dosa mengakibatkan dampak serius bagi orang yang melakukannya. Karena dosa dan kejahatan tersebut, terbentuklah tembok pemisah antara kita dengan Allah, sehingga kita tidak lagi mengalami perkenanan, perlindungan, pertolongan atau keselamatan dari Allah. Semua janji Allah menjadi terhalang dan tidak sampai kepada kita. Bahkan Allah menyembunyikan diri dan tidak mau mendengar seruan doa kita. Hal ini dilakukan Allah bukan karena Ia tidak peduli, juga bukan karena tangannya kurang panjang untuk menyelamatkan, atau pendengarannya kurang tajam untuk mendengar. Tetapi semua karena kelakuan anggota-anggota tubuh kita yang penuh dosa dan dipakai untuk kejahatan. Karena itu, sebagai orang percaya, kita harus berhenti melakukan perbuatan yang tidak sopan, terlalu emosional, penuh kekerasan, dan tidak mengenal jalan damai, baik kepada Allah maupun saudara seiman. Kita harus berhenti dari semua itu, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan dan doa kita selalu didengar dan dijawab oleh-Nya, sehingga janjinya digenapi kembali dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang akan kita lakukan supaya kita kembali kepada kehidupan yang benar di hadapan Allah? Bagaimana kita dapat mengubah kebiasaan kita agar dapat berdampak positif bagi orang-orang di sekeliling kita? Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah melalui doa dan penyembahan kita setiap hari, sehingga kita dapat mengalami kasih karunia Allah yang melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari akan segala kekurangan dan kelemahan kami yang tidak berkenan kepadamu, bahkan sering mendukakan hati-Mu. Karena itu, ampunilah kami atas semua itu. Selanjutnya, berikan kami kemampuan untuk dapat menjalani hidup yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekian Saat Teduh Antioquia hari ini. Tuhan Yesus memberkati.